Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat ini juga bersambung kepada keluarga beliau, kerabat beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan kelak. Amin. Bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, insyaallah kita akan lanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin, bab yang tawakal dan yakin, hadis yang ke-80, hadis yang ke-7 dari bab tawakal. An Abi Umarata Al-Bara ibni Azib, dari Umarah, dari Abu Umarah, Al-Bara bin Azib, namanya Bara bin Azib, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, menceritakan, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firashika, jika engkau ingin ila firashika, datang ke firash. Firash itu artinya kasur, tempat tidur. Fakul, maka berdoalah. Ini artinya sebuah doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku, saya serahkan diriku kepadamu. Ketika mau tidur membaca ini maknanya, yang dimaksud di sini disebutkan oleh Syekh Salim, mengatakan menjadikan diriku tunduk kepadamu. Makna saya menyerahkan diriku kepadamu, saya tunduk kepadamu, dan juga apa? Taat kepada hukum-hukum, maknanya, dan ridho, rela terhadap qadha dan qadar. Artinya ridho terhadap apa? Takdirmu. Di mana Allahumma inni aslamtu nafsi, wa wajjahtu wajhi ilaika, aku hadapkan wajahku kepadamu. Maknanya, aku menghadapkan diriku kepadamu ya Allah dengan penuh kerelaan dan keridhaan. Maknanya dengan penuh kerelaan dan keridhaan. Artinya pasrah betul. Ini semua bentuk penyerahan diri kepada Allah. Wa fawwattu amri ilaika. Maknanya ini Salim menyebutkan, aku pasrahkan juga semua urusanku kepadamu. Ini maknanya apa? Aku bertawakal kepadamu dalam setiap urusan, dan pada setiap keadaanku. Itu maknanya, saya bertawakal kepadamu dalam setiap urusan dan pada setiap keadaan. Wa fawattu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Maknanya apa? Aku berlindung kepadamu dan bersandar pada penjagaanmu. Bentuk semua kepasrahan ini semua. Karena ini bab tawakal, rohbatan wa rohbatan ilaika, dengan penuh harap dan cemas kepadamu, yaitu berharap akan pahalamu ya Allah. Kita berharap betul dalam ibadah itu, berharap apa? Pahala. Dan takut akan siksa. Mungkin orang beribadah ini mengharap pahala
dan juga supaya terhindar dari api neraka. La malja'a wala manja minka illa ilaika. Artinya apa? Tidak ada tempat berlindung dan tempat menyelamatkan diri. Maknanya tidak ada yang dapat dijadikan sandaran. Allah hanya satu-satunya tempat bersandar, Allahus Somad. Dan tempat melarikan diri dari siksaanmu, ya, kecuali dengan ampunan dan dengan pemaafanmu. Ini makna la malja'a wala manja. Ini doa, ya. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Saya beriman, ya, meyakini, ya, dengan kitabmu, ya. Alladzi anzalta, yang telah engkau turunkan. Wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan saya juga beriman dengan siapa? Nabi yang telah engkau utus. Fa innaka in mitta min lailatika mitta alal fitrah. Maka siapa yang sudah membaca doa ini kemudian wafat, ya, Allah ambil ruhnya, maka mati dalam keadaan fitrah, ya. Di sini saya akan menjelaskan makna fitrah, ya, dalam keadaan suci, meninggal dunia dalam agama yang benar dan iman yang sempurna. Itu mana fitrah di sini. Salim menyebutkan meninggal dunia dalam agama yang benar dan iman yang sempurna. Itu mana fitrah. Wa in asbahta khairon. Maka jika kamu bangun pagi dalam keadaan hidup, maka kamu akan memperoleh kebaikan. Jadi siapa yang doa malam hari seperti ini, ya. Wa fi muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin fi as-sahihaini, disebutkan dalam salah satu riwayat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Anil Barok Kola, ini redaksi yang lainnya, Kola li, ya, bersabda kepadaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ida ataita matja'aka, jika kalian hendak datang, ya, atau sudah datang ke tempat tidurmu, fatawaddo wudu'aka lis-sholat, ya, wudhulah sebagaimana wudhumu untuk sholat. Jadi sama wudhunya. Summat toji ala shikkika al-aimani. Kemudian apa? Berbaringlah ke kanan, ya. Berbaringlah dengan posisi miring ke kanan. Wakul, dan berdoalah wadakaro nahwahu, yang disebutkan seperti semisalnya, yaitu Allahumma inni aslamtu summa qol waj'alhunna akhira ma taqul, dan jadikanlah doa ini sebagai kalimat terakhir sebelum tidur. Karena kan kegiatan atau bacaan zikir sebelum tidur itu kan ada beberapa, dan paling terakhir inilah yang dibaca. Tidak ada bacaan lain setelah ini, ya, tinggal sek, ya, mablek. Sekarang kita akan ambil faedah. Syekh Salim menyebutkan, ya, yang pertama, disunahkan untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain, ya, disunahkan untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Sebagaimana Nabi di sini mengajarkan doa, ya, doa sebelum tidur, ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, ya, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan. Ini motivasi buat kita semua untuk memberikan kebaikan, ya, mengajarkan
kebaikan kepada orang lain. Maka ketika orang lain mengerjakan apa yang sudah kita sampaikan, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan nanti Nabi juga SAW bersabda dalam yang lain, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dahu. Barang siapa ya memberikan contoh dalam Islam, contoh yang baik, mengajarkan kebaikan. Di sini tidak harus berucap, ya, tidak harus berucap, ya. Bisa saja memberikan kebaikan itu perilaku. Ya. Ada orang pun, kok rajin sekali ke masjid ya, enak kayaknya. Akhirnya apa? Orang tertarik, Pak, gara-gara kita sering ke masjid. Maka orang itu tertarik ke masjid, akhirnya apa? Kita pun akan mendapatkan pahala ketika dia berjamaah. Kan nikmat sekali. Atau mengajak ke masjid, ya. Maka akan mendapatkan pahala. Dan pahala orang yang mengamalkan, mengajaknya, memberi contohnya saja pahala. Kemudian apa? Pahala ketika orang meniru kita, dua pahalanya. Kalau yang niru satu, Pak. Kalau yang niru dua, tiga. Oh, ini enaknya jadi guru gitu. Ya, enaknya jadi guru. Multi level pahala ya. Nanti murid itu diajarkan ke muridnya lagi. Masya Allah, ini Rasulullah itu kan besar sekali pahalanya. Maka ada perdebatan dulu itu, Pak. Apa hukumnya ngirim Fatihah kepada Rasulullah? Itu kan ada orang kayak gitu itu. Saking cintanya kepada Rasulullah, ngirim Fatihah kepada Rasulullah. Padahal setiap kita mengamalkan itu pahalanya udah otomatis nyampe kepada Rasulullah. Tidak perlu juga kita Al-Fatihah. Kita semua yang kita lakukan ini, kita membaca ini, pahalanya nyampe kepada Rasulullah. Ya. Orang itu segitunya saking cintanya itu, tidak perlu juga, ya, lebay, ya. Berlebihan. Min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun pahala. Tidak akan berkurang pahala. Jadi pahala itu tidak dibagi. Dapat sempurna. Kita dapat, dia pun dapat. Jadi bukan dia dapat bagi dua, enggak. Dia dapat, kita pun dapat. Seperti yang dia lakukan. Kita sudah dapat pahala, dia dapat pahala, kita juga akan dapat pahala seperti dia. Bisa jadi, Pak, yang dikasih contoh itu pahalanya lebih besar karena lebih khusyuk, ya kan? Lebih tenanan, kan? Tapi hati-hati, wa man sanna fil islami sannatan sayyi'atan, siapa memberi contoh tidak baik, ya, dalam agama, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi, ya. Siapa ngasih contoh tidak baik, maka apa? Dia akan mendapatkan dosa. Dosa memberi contoh dan dosa yang dia kerjakan, ya. Min ghairi ayyang kusamin auzarihim syai'un. Sedikit pun tidak akan berkurang dosa itu. Persis. Enggak, harus hati-hati. Ini termasuk orang yang ditokohkan. Mbah kaum itu harus hati-hati. Biasanya ditiru tuh, Pak. Oleh guru itu kan, wah, ustadz itu aja kayak gitu, boleh berarti. Hati-hati, ya. Maka ini sebagai orang tua harus hati-hati, Pak. Ngasih contoh anak-anaknya yang baik. Kalau simbah ngasih contoh putu sing apik, ya, jangan sampai. Apalagi tokoh masyarakat itu ditiru biasanya. Nah, maka ini pahala, ya. Keutamaan mengajak kepada kebaikan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Ya, kita itu, kalian itu adalah umat terbaik. Apa syaratnya? Ya. Ta'muruna bil ma'ruf, ya, memerintahkan kepada kebaikan, itu umat terbaik. Menjadi umat terbaik dengan apa? Mengajak kepada kebaikan.
Karena kebatilan itu mengajaknya. Betul. Kebatilan itu udah tidak ada malu-malunya ngajak itu. Ngajak udah ada malu-malunya. Nah, kita kebaikan harus lebih pede itu ya, mengajak kepada kebaikan. Kalau kita tidak ngajak kepada kebaikan, mereka itu yang akan mengajak kepada keburukan. Ini ya faedah yang pertama. Faedah selanjutnya, perhatian Islam terhadap segala sisi kehidupan ya, dan berbagai urusan umat manusia. Perhatian agama Islam terhadap sisi kehidupan dan berbagai urusan umat ya. Jadi agama kita mengatur seluruh kehidupan kita ya. Tidur, ketika tidur kok ini ketika bangun ada aturannya ya. Kemudian hidup bahkan mati pun ada aturannya. Semuanya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua sisi kehidupan kita itu kita niatkan untuk beribadah dan semua ada aturannya. Tinggal nyuntuk, tidak perlu kreatif kita beribadah. Semua sudah ada tuntunannya. Di sini terkhusus bab ini mau tidur sudah ada tuntunannya. Gimana cara tidur yang baik? Lihat modelnya. Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan oleh Rasul? Sudah itu Pak. Mau apapun itu. Ini urusan tidur, sepele. Orang kadang langsung blek Pak. Jenenge ngantuk banget toh. Urusan hamam, kamar mandi ada aturannya. Apalagi urusan milih pemimpin. Jelas ada aturannya. Yang sepele aja ada aturannya. Asras, yang penting tak toblos. Enggak. Ada aturannya. Enggak ditimbang temannya perkara besar itu. Ya. Dalam Al-Quran itu kalau tidak salah menyebutkan ada 9 itu. Dan tidak boleh mengambil pemimpin kafir itu kan. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum auliya itu ya. Itu ada 9 ayat yang berbunyi hampir sama seperti itu. Artinya memberikan perhatian yang besar. Tidak asal yang penting apik, yang penting keren ya. Yang penting joget-joget lah. Pilih betul, hati-hati betul. Kita bersyukur Islam semua kan. Apa ya, tetap kita kira-kira yang mendekati ya kepada maslahat umat siapa. Harus ini perhatian agama kita luar biasa. Tidak ada yang tidak diurusi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semua. Semuanya ada aturan dalam agama kita. Maka berpeganglah kepada Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku tinggalkan 2 perkara yang kalian itu ketika berpegang teguh kuat memegang itu. 2 perkara itu kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Kitabullah Al-Quran dan sunnahku ini, hadis ini yang kita pelajari ini ya. Maka hidup bahagia Pak, berpegang terus itu. Itu pedoman hidup kita 2 itu. Maka kita kaji, kita pelajari ya. Hidup lebih bahagia. Kenapa orang itu hidupnya susah? Kenapa hidupnya tidak terarah? Ya, karena mereka mau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa menolak mengingatku ya, tidak mempelajari Al-Quran ya, meninggalkan agama ya, maka apa? Hidupnya sempit di dunia, rasanya sempit. Dan nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta.
Ini pentingnya kita mengkaji ayat-ayat Allah, ya, mengkaji hadis-hadis Nabi, karena sumbernya itu, ya. Karena agama kita dibangun di atas ilmu. Ilmunya sumbernya dari mana? Dari yang kita baca, Al-Quran dan Sunnah. Toh hidup kita akan bahagia, ya. Kemudian faedah yang ketiga, Islam adalah agama fitrah, ya. Dan hal ini, ya, diakui oleh akal yang sehat. Jadi agama kita itu fitrah. Apa makna fitrah? Ya, nanti Allah ini berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ya, maka hadapkanlah wajahmu lurus gitu, ya, lid-dini hanifa, kepada agama yang hanif, ya, yang condong. Hanif artinya condong kepada kebenaran, kepada tauhid. Fitrotallahil lati, ya, fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, ya. Dzalika dinul qayyim walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Sekarang apa yang dimaksud fitrah? Ini Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya. Fa innahu ta'ala fatara khalqahu ala ma'rifatihi wa tauhidihi wa annahu la ilaha ghairuh. Yang dimaksud fitrah itu apa? Allah memberikan apa? Kepada ciptaannya itu untuk mengetahuinya. Jadi, mudah bagi manusia itu untuk mengenal Allah. Itu fitrah manusia. Ya. Dan apa? Untuk mentauhidkannya, mengesakannya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak selain Allah untuk disembah itu. Ini fitrah manusia itu mudah untuk mengenal siapa? Allah. Mudah sekali itu. Ya. Dikasih pengertian, ya, seperti ini, seperti mudah mereka. Maka orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk itu kan, mereka apa yang mereka lakukan? Mereka tetap meyakini di sana ada Sang Maha Penguasa, ya. Itu kan tinggal diarahkan. Yang maha semua segala-galanya itu siapa? Allah. Itu fitrah itu. Nah, fitrah manusia mudah sekali untuk menerima kebenaran keesaan Allah itu, ya. Tetapi itu kembali lagi, ya, setan yang menjerumuskannya. Alastu birabbikum qalu bala. Bukankah aku Rabbmu? Maka mereka menjawab apa? Bala. Itu ketika di mana? Di rahim itu kan buat perjanjian sama Allah itu, ya. Kemudian dalam hadis sebutkan, ya, inni khalaqtu ibadi hunafa, ya, sesungguhnya saya menciptakan hamba-hambaku itu hunafa, ya, hanif, itu cenderung kepada tauhid, kepada kebenaran. Wa innahum atathum syayatin, akan tetapi apa? Setan mendatanginya, ya, fashtalathum an dinihim, memalingkan mereka dari agamanya. Wa hurrimat alaihim ma ahlaltu, dan mereka mengharamkan apa yang aku halalkan. Itu setan itu, ya. Ya halal tapi apa? Setan mengharamkan, ya. Wa amartuhum ayyusyriku bima unzila bihi sultana, ya. Dan apa? Aku memerintahkan dan setan itu memerintahkan apa? Untuk mensekutukan aku, mensekutukan Allah. Ma unzila bihi sultana, tanpa ilmu yang aku berikan kepadanya. Jadi orang menyimpang itu gara-gara dipalingkan setan, ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Dalil yang lainnya, semua manusia lahir itu dalam keadaan fitrah. Apalagi fitrah, kemudahan untuk mengenal Allah dan mengesakan Allah. Itu fitrah. Bahkan ulama itu menyebut seandainya manusia tanpa siapapun hidup sendiri di sana, itu pasti ada kecenderungan untuk mengetahui, mengenal Sang Maha Penguasa. Ya. Fa abawahu yuhawidani, maka bapaknya yang buat orang itu
jadi Yahudi, wa yunasiron, nasironihi, jadi Nasrani, wa yumajisani, dan menjadi majusi. Orang tuanya, lingkungannya yang menyebabkan. Maka kita semua lahir dalam keadaan fitrah suci, ya, kecenderungan gitu, dan kita bersyukur kita lahir di lingkungan agama Islam. Nah, ini mana fitrah. Kemudian selanjutnya faedah yang ketiga, yang keempat, dianjurkan berbaring dengan posisi miring ke sebelah kanan ketika tidur. Ya. Anjuran, ini sunahnya, ya. Meskipun yang lebih enak itu miring ke sebelah kiri, tapi dari ini Ibnu Qayyim menyebutkan itu lebih ringan, ya, buat jantung kalau nggak salah ya. Jantung itu apa ya? Untuk kesehatan jantung itu sebelah kanan itu lebih sehat. Kenapa kiri lebih enak, lebih angler ya? Lebih nyenyak tidur tuh orang kalau kiri itu, Pak. Akhirnya apa? Malas bangun. Kalau ke kanan, nah itu agak ada yang terganggu itu ya. Enggak, akhirnya apa? Mudah bangun, miring kanan. Ya. Tidur miring kanan. Ya. Nanti miring kanan menggunakan bantal tangan. Maka itu ada yang menyebutkan, Pak. Tangan apa? Tangan ini suwe ditindih semuten. Dang tangi. Tanya itu. Tapi ya benar juga. Itu hikmahnya. Itu, nah ini usahakan gitu, tangan gitu ya. Itu sebelum tidur. Kalau nanti ternyata setelah tidur kemana-mana, ya Allah alam gitu. Yang jelas ya sebelum tidur itu ya. Sunahkan miring ke sebelah kanan. Ya. Kemudian yang kelima, disunahkan menjadikan doa ya, sebagai ucapan yang terakhir ya bagi Anda sebelum tidur. Ini biasanya kan doanya bismika wa huma ahya wa amut atau amutu wa ahya. Nah, itu dulu waktu kita TPA, Pak. Nah, saiki naik kelas. Ya toh? Naik kelas mosok ikut terus. Ditambahi atau ganti? Ditambah, Pak. Oh, ditambah. Karena ini kan nanti ritualnya banyak. Ini yang terakhir untuk dibaca. Dulu waktu saya pertama baca hadis ini tak tulis, Pak. Tak tempel nang pinggir kasur. Setiap tidur mau tidur tak baca. Terus setiap hari baca ya. Siang mau tidur tak baca ya toh. Malam hari mau tidur tak baca. Suwe-suwe hafal dhewe. Kenapa terus? Karena sering dibaca, Pak. Saya tidak menghafal memang. Saya tak baca aja. Tiap mau tidur, sedino 2 kali tuh. Nah, itu 10 hari udah hafal. Sehari 3 kali. Oh, kayak madang. Nah, itu tempel dulu saya gitu, menghafal tak tempel. Nah, udah tidur. Nek kon ngapal ke abot ya, Mas. Ya. Nah, ini. Nah. Jadi nyatake sunahnya apa? Berwudu dulu ya, berwudu. Batal wudu lagi. Enggak, Pak. Ya kalau mau wudu lagi enggak apa-apa. Ya. Wah, udah wudu adem mas, apa-apa. Ya, wudu dulu pertama. Meskipun tidur itu membatalkan wudu kan? Karena ini menunjukkan keutamaan wudu. Ya. Kan orang enggak itu keadaan suci itu keutamaan orang suci ya. Kemudian apa? Membaca ayat kursi ya. Silakan baca ayat kursi. Yang 3 itu? Hah? Yang 3 Iya, itu juga. Ini ya. Kemudian apa? Ma'al mu'awwidzat ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Kemudian ditiupkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan ke wajah, kepala, kemudian seluruh tubuh sekenanya. Dan diulang 3 kali. Gitu, ya. Kan artinya banyak bahasanya kan. Kemudian bismika Allahumma amutu wa ahya atau ahya wa amul.
Setelah udah apalagi ya wis ra ono, baru kayak ini Pak. Ya. Karena nanti ada juga orang baca surat Al-Mulk itu ya. Al-Baqarah itu ya, awal Baqarah kemudian akhir ya itu. Oke banget tuh. Kapan turunnya? Mumpung turun, dia mbak. Ya enggak masalah. Bahasanya panjang. Lah kalau jalan pas enggak bisa tidur itu kan bisa baca itu kan. Kalau surat Al-Mulk itu dalilnya lemah. Maka Syekh Utsaimin mengomentari boleh dibaca tetapi tidak merutinkan ya, kadang-kadang saja. Tidak utama ini. Al-Mulk kan lumayan itu 2 lembar toh. Sing ini dulu toh, yang jelas sahih ini diamalkan. Nah, baru ya. Ini apa? Ritual sebelum tidur sesuai tuntunan. Ya, kemudian ya, nanti kasurnya bismillah kemudian di berapa? Berikan 3 kali. Nah, itu ya faedahnya banyak sekali itu. Bismillah. Ya, kalau ada apa-apa gitu kan ada selesai rapul. Enggak, bukan itu. Sunnahnya itu yang berharga. Mengamalkan sunnahnya itu. Meskipun berdiri ngopo sebelah ini. Bukan itu, tetapi apa? Imam sunnahnya mau tidur seperti itu. Bismillah. Ya, 3 kali pakai kain atau pakai apa namanya itu? Sebelah itu ya. Itu sunnahnya seperti itu. Ya. Ya, ini dihafalkan. Ya. Amdal sudah tahu. Karena itu Pak, ilmu itu untuk diamalkan, bukan pengetahuan. Oh iya, aku harus ngerti dungane ngono kae. Nah, aku tahu melu ngaji. Nah, bukan itu. Tapi apa? Kita mengamalkan atau tidak. Ini yang terpenting ya. Nanti ya, aja dipotong bukunya Pak, disalin. Nah, tempel atau ya udah baca. Nah, mau tidur baca. Alhamdulillah, insya Allah setiap hari nanti hafal sendiri itu, tidak perlu menghafal. Ya. Kemudian orang-orang yang beriman, ini yang keenam ya, senantiasa berlindung kepada Allah dalam semua keadaan. Ya. Ini menjelang tidurnya minta perlindungan kepada Allah. Ini isinya apa tadi? Perlindungan, kepasrahan, menyandarkan. Ini masya Allah, harapan, cemas, itu semua kepada Allah Subhanahu, tawakal kepada Allah. Karena orang tidur itu posisinya lemah. Posisinya lemah. Kita tidak bisa apa-apa itu. Ya. Ada semut, ya kan? Ada apa lagi? Lipan atau apa hewan-hewan yang menyengat mungkin tidak? Mungkin. Maka ketika posisi seperti ini kita lemah, maka apa? Kita pasrahkan hidup ini kepada Allah. Allah, biar Allah yang menjaga. Biar Allah yang menjaga. Ini ya berlindung. Nah. Kemudian ya. Kemudian yang kita rutinkan apa? Azkar sobah dan masa. Ya kan? Yang buku kemarin dibagi itu Pak. Pun dibaca. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah dibaca. Alhamdulillah. Ya. Zikir pagi dan petang itu kan isinya perlindungan itu. Ya. Itu kita tidak mampu untuk menjaga diri. Tidak mampu. Maka kita pasrahkan betul kepada Allah. Itu tenang Pak, karena kita nyandar kepada Allah itu tenang sekali. Ya. Kemudian memperbarui perjanjian dengan Allah. Memperbarui perjanjian dengan Allah pada setiap malam hari. Ini kan Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajhtu wajhi ilaika itu. Ya. Ini bentuk apa? Perjanjian dengan Allah. Gunanya apa? Manfaatnya untuk memperteguh keislaman, untuk mengokohkan keislaman dan keimanan. Ya. Ikrarkan itu Pak. Ya.
kita membaca itu kan seperti ikrar itu. Supaya apa? Mantap itu dalam jiwa kita, iman dan Islam kita. Ya. Ceritakan ya. Salah satu kesuksesan katanya nih orang Jepang itu sebelum masuk kelas itu setiap hari itu saya harus sukses. Itu tuh kuat ditanam kuat itu dalam otak mereka itu sebelum mindset ya, sebelum masuk kelas itu saya harus sukses gitu. Itu ditanamkan betul. Nah, seperti ini kan ketika kita membaca itu bentuk pengagungan pada Allah. Kita itu lemah, kita itu betul-betul memerlukan Allah ya. Ini kan menguatkan keimanan nih, meneguhkan keislaman. Sebab pada hakikatnya setiap urusan manusia berada di hadapan Allah ya. Semua urusan kita itu kan kita selalu ya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian yang kedelapan, perintah berwudu sebelum tidur. Ini sunnah ya, tidak wajib, tapi alangkah baiknya ya ini untuk dilazimkan. Biasanya orang kalau mau tidur kan ke kamar mandi tuh Pak. Nopo? Nah, itu kan ritual ya udah pipis, gosok gigi, langsung udah basah sekalian. Orang mau raup sekalian wudu. Insyaallah juga tidak ngurangi air itu. Air kita kan mudah tuh. Sekalian wudu. Ini kan pahalanya besar sekali. Pahala sunnah itu besar sekali pahalanya. Jangan sampai ditinggalkan ya. Berusaha untuk mengamalkan sunnah. Sekarang hadis berikutnya. Hadis 81. Urutannya hadis ke-8 dari bab tawakal. Mungkin tentang tawakal. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Di sini Imam Nawawi menyebutkan nama beliau. Siapa namanya? Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar ibnu Ka'ab bin Sa'ad bin Taimi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anhu. Ini nasab beliau. Ya. Nasab beliau itu. Beliau itu lebih terkenal Abu Bakar daripada nama aslinya. Nama aslinya siapa? Abdullah. Abdullah. Nah, Abdullah itu kan nama sebelum Islam kan? Tapi namanya Abdullah. Artinya orang kafir Quraisy mengenal Allah memang. Rububiyahnya mereka mengenal Allah, tapi uluhiyahnya tidak. Ya. Ini ya, nama beliau Abdullah. Bapaknya siapa namanya? Utsman. Ya. Lebih terkenal bapaknya siapa? Abu Quhafah. Abu Quhafah itu nama bapaknya. Lebih terkenal itu. Ya, sama lah Abu Hurairah itu. Lebih terkenal Abu Hurairahnya daripada Abdullah atau Abdurrahman namanya. Ini Abi Bakrin As-Siddiq. As-Siddiq itu gelar. Karena beliau itu orang paling percaya kepada Nabi. Itu Abu Bakar namanya, gelarnya As-Siddiq ya. Ketika Isra Mi'raj itu, kalau yang dikatakan itu yang mengatakan Rasulullah percaya saya, lebih jauh pun saya percaya. Kalau hanya sampai Baitul Maqdis, lebih jauh pun saya lebih percaya. Bukan dikatakan As-Siddiq ya. Ini Abi Bakrin ini wallahu a'lam ya. Ada yang mengatakan Bakrun itu apa? Awal, mula. Orang yang awal atau masuk Islam. Dia termasuk ashabul awalun itu ya. Orang yang pertama kali masuk ya. Kemudian wa huwa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhu. Ya. Bapaknya, ibunya, kemudian apa? Adalah sahabat Nabi. Artinya apa? Muslim. Ya, bersyukur nih
siapa orang tuanya Abu Bakar ini semua masuk Islam. Bapaknya, ibunya semua menjadi sahabat Nabi. Ya, siapa sahabat Nabi itu? Orang yang pernah bertemu Nabi dalam keadaan Islam, itu namanya sahabat. Hanya ketemu saja, Pak. Dari ketemu Nabi itu sudah dikatakan sahabat. Dan agama Islam. Ya. Nanti ada sahabat itu tidak pernah ketemu Nabi sezaman dengan Nabi. Uwais itu ya. Sekarang itu sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah ketemu Nabi. Makanya bukan sahabat. Ya kan? Abu Jahal sezaman tapi tidak muslim, bukan sahabat. Maka tidak ada hadis dari Abu Jahal, tidak ada. Karena termasuk dari pamannya kan Abu Thalib. Mungkin banyak kisah-kisah dari Abu Thalib. Karena dia kafir maka tidak diambil. Ya, hadis ini karena bukan sahabat, ya. Qala, ya. Beliau menceritakan, ya, menuturkan. Nadhartu ila aqdamil musyrikin. Saya melihat, ya, kepada kaki-kaki orang musyrik. Ya. Ini maksudnya apa? Ketika berada wa nahnu fil ghori, ketika kami berada di gua. Ini maksudnya adalah gua Sur. Ya. Gua Sur. Ada makan saur, ada makan sur, ya. Cara membacanya itu. Ya. Ala ru'usina, ya, melihat ke bawah kaki-kakinya. Fakultu ya Rasulullah, law anna ahaduhum nadhara tahta qadamaihi la'ab sorona. Seandainya salah seorang, mohon maaf, ya, ketika kami berada di suatu gua, yaitu gua Sur, aku melihat kaki orang-orang musyrik di atas kepala kami. Lalu Abu Bakar menceritakan kembali, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang, ya, seandainya, ya, salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kedua kakinya, niscaya dia akan melihat kita. Jadi gua Sur, ya, di atasnya itu ada gua. Ketika dilihat ke bawah itu akan nampak. Seandainya mereka mau apa? Mungak, ya. Seandainya, tapi qadarullah mereka tidak mungak, ya, tidak melihat, gitu ya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnaini Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, apa yang kamu perkirakan, ya, dengan dua orang sedangkan Allah yang ketiga. Muttafaqun alaih. Kita akan ambil faedah dari hadis ini, ya. Yang pertama, kesetiaan Abu Bakar, ya, pada waktu menemani Rasulullah SAW dalam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, ini salah satu keutamaan Abu Bakar. Salah satu keutamaan Abu Bakar, ya, menemani Nabi SAW hijrah. Ya, ini terjadi pada tahun 13 Hijriah, ya, di akhir penghujung hijrah, ya, karena Nabi itu kan di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun ini, ya. Bakar itu banyak sekali keistimewaannya. Pernah suatu hari ditanya, ayunas ahabbu ilaika, siapa manusia yang paling kamu cintai ya Rasulullah? Aisyah, jawabnya. Nabi mengatakan siapa? Aisyah. Minar rijal, dari laki-laki siapa? Abuha, bapaknya Aisyah. Orang yang paling dicintai Nabi siapa? Abu Bakar. Dan Abu Bakar termasuk orang yang dijamin masuk surga. Ini Nabi SAW menceritakan dari Abu Hurairah, ya. Qala Rasulullah SAW, man asbaha minkum yaum so'iman, barang siapa yang pagi ini berpuasa, siapa? Qala Abu Bakar Abu Bakar menjawab, siapa? Saya puasa. Nabi bertanya kepada para sahabatnya,
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Faman tabi'a minkum yauma janazah?" Siapa yang hari ini mengantar jenazah? Abu Bakar menjawab, "Saya." Kemudian Rasul bertanya lagi, "Siapa di antara kalian at'ama minkum al-yaum miskinan?" Siapa yang hari ini sudah memberi makan orang miskin? Abu Bakar menjawab, "Siapa?" "Saya." "Faman ada minkum al-yaum maridun?" Siapa hari ini yang menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, "Saya." Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'na fi imri'in illa dakhala jannah." Siapa yang terkumpul ciri-ciri ini pasti masuk surga. Amalannya juga. Hari ini yang berpuasa, kemudian apa? Mengantar jenazah, memberi makan orang miskin, menjenguk orang sakit. Siapa hari ini betul? Abu Bakar mengatakan saya semua. Ciri-ciri ini, ya, siapa yang terkumpul ciri-ciri ini maka pasti masuk surga. Kita amalkan juga, insya Allah. Ya. Jaminan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi ya dosa-dosa yang lain juga ditinggalkan, utangnya ya dibayar, ya. Ya itu artinya, wah aku ngamalkan persis iki, wah surga. Yang lain jadi diperhatikan. Artinya sifatnya terkumpul dalam Abu Bakar, Abu Bakar masuk surga. Dan nah, ini perjalanan hijrah Nabi itu kan panjang ini. Pakai unta atau jalan kaki? Pakai unta. Nah, ini mungkin saya ceritakan sedikit ya. Abu Bakar itu yang satu-satunya ya karena Abu Bakar waktu itu mau hijrah tapi ditahan sama Nabi, tidak boleh. Berharap memang Abu Bakar itu yang menemani Rasulullah, dan memang benar ya benar akhirnya. Dan Abu Bakar memang juga sudah menyiapkan 2 ekor unta, dan itu sudah disiapkan selama 4 bulan, itu sudah diberi makan yang terbaik itu. Ya. Akhirnya apa? Sudah disiapkan. Nah, orang-orang Quraisy juga waktu itu mau sedang di puncak-puncaknya nyiapkan itu. Mereka kumpul di Darunat 2 itu. Ini saya baca di habis. Panjang ceritanya kayaknya ini. Ini saya baca di Rahik Makhtum. Siapa? Mubarak Furi, Syekh Mubarak Furi. Nah, mungkin pekan depan kita ceritakan. Nah, Isya. Baca sirah itu menarik sekali. Senang baca sirah itu. Alhamdulillah. Kalau bisa seumur hidup Pak pernah sekali menghatamkan perjalanan hidup Nabi dari beliau lahir sampai wafat. Menakjubkan sekali. Banyak hal kita dapatkan. Betapa gigihnya perjuangan itu membuat kita semangat beragama, Pak. Wong saiki kadang malas-malasan nih, Pak. Perjuangan dulu untuk memperjuangkan agama itu, ya Allah, itu saya membaca hijrah ini saja itu, ya Allah, betapa pengorbanan para sahabat itu luar biasa. Besok tak baca lagi lah, biar saya ceritakan itu. Ya, ini hijrah Nabi ya ke Gua Sur itu, dari Gua Sur aja, masya Allah siapa. Wallahu a'lam. Jadi besok tolong diingatkan ya, cerita hijrah gitu ya. Nanti yang bagus itu buku Ar-Rahiq Al-Makhtum itu, Syekh Mubarak Furi itu juara 1 itu ya. Ini yang doa ini kita nyering Al-Ma'thurah. Mirip-mirip Pak. Tapi menurut saya ini lebih ya cara pendalilan lebih bagus gitu ya. Monggo yang kemarin belum dapat bagikan aja langsung. Yang belum dapat. Saya yang pertama tadi kan disebutkan bahwasanya Abdullah bin Utsman bin Amir bin sebagainya. Kan ada Ibni Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibni Lu'ay. Apakah memang nemu dari kakaknya Abu Bakar dengan Rasulullah? Yang pertama.
Yang kedua, tadi disampaikan bahwasanya tidur kan membatalkan wudu. Nah, ketika kita sholat Jumatan sering tertidur. Nah, itu bagaimana kategori yang membatalkan wudu dan tidak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi dikatakan bahwasanya anak itu kan lahir fitrah, dari kecil fitrah. Apakah memang ketika anak-anak mungkin non muslim baik itu anaknya seorang nasrani dan sebagainya itu ketika meninggal dalam kondisi kecil belum tamyiz ataupun belum balik, apakah mereka mengikuti agama orang tuanya atau seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang bertemu ya kakeknya silsilah itu pada Abu Bakar. Allah alam saya lupa. Ya, yang Lu'ai atau dari Murrah ya? Murrah itu saya lupa. Murrah. Ya, memang ketemu bersama Nabi SAW. Allah alam saya lupa. Besok saya cek lagi ya. Ya. Kemudian tidur itu ya membatalkan. Wah, ini ulama kita seru bahas ini. Ya. Kalau dari madhab Syafi'i, ini saya pelajari yang madhab Syafi'i, tidur yang pantatnya masih terduduk itu apa ya? Nempel. Iya, artinya masih terduduki. Artinya bokongnya masih nempel ke lantai, itu tidak membatalkan wudu. Ya, orang tidur gini mak ngantuk. Ya, kalau bokongnya masih nempel di lantai, itu belum membatalkan wudu. Tapi kalau sudah ngangkat, ya bokongnya sudah ngangkat, tidak nempel, maka itu membatalkan wudu. Syafi'i gitu. Ya, kemudian nanti berpendapat banyak. Pokoknya nempel atau tidak nempel, yang penting sudah nyenyak. Ya, karena ada tuh Pak, masih nempel tapi ada iramanya tuh. Ada iramanya kan? Nah itu sudah nyenyak berarti, apalagi sudah mimpi. Nah itu membatalkan. Tapi ada juga memang yang mengatakan, ya orang batasannya itu apa? Mudah ngeh, itu berarti belum nyenyak Pak. Kalau ngantuk gini Pak, tiba-tiba dengar iqomah itu langsung, nah itu berarti apa? Belum nyenyak memang tidurnya. Masih dengar suara kotak infak lewat, oh itu. Kecuali memang di apa ini digugah semua baru tanya, nah itu berarti nyenyak. Ya, kalau di Syafi'i masih nempel, jadi patokannya ini. Kalau sudah ngangkat, bokongnya masih batal. Ya, kalau makanya kalau tidur yang gini, udah. Jadi ini khilafnya luar biasa. Ya, kemudian yang kedua, yang ketiga ya, tentang apa tadi? Mati. Nah, karena mereka belum terkena beban syariat, belum mukallaf ya. Belum mukallaf itu artinya apa? Belum punya dosa. Maka anak kecil yang melakukan dosa, belum tamyiz, belum balik itu, maka tidak kena dosa. Maka kita pun orang tua, ya nek ono cah cilik salah, ya sudahlah, kita kasih tahu, kita nasihati gitu ya. Ya jangan dimarah-marahi juga Pak. Ya, pelan-pelan, namanya juga anak kecil itu, meskipun cah cilik saiki yo. Ya tahu ora kaya cah cilik biyen to. Ora wedi ya diseneni iki, dikandani iki. Malah ngece sok-sok, ya toh. Ya tadi kan perlu juga ya kadang rodok ngotot sithik gitu kan. Kemudian bagaimana yang lebih luas lagi, orang yang sudah dewasa tapi belum pernah sama sekali mengenal Islam, tidak pernah mendengar, mungkin di pelosok mana gitu Pak, memang itu semuanya non Islam gitu ya, itu bagaimana itu ya, hatta nab'asa Rasulullah ya, sampai Allah itu mengutus Rasul. Karena kalau dakwahnya belum nyampe sana, wallahu a'lam ya, semoga Allah ampuni. Karena memang qadarullah, bisa jadi Pak, ada memang yang sampai saat ini menyembah berhala atau menyembah batu, tapi memang belum pernah dengar agama Islam, itu bisa jadi.
Tapi rasanya susah juga. Sekarang kan nah, ya kan? Karena ada orang Islam dengar gitu kan, ya kan tergerak enggak hatinya itu kan? Tergerak atau tidak? Nah, itu sebenarnya kan petunjuk-petunjuk itu ya. Dengan agama Islam ada agama bagus sana, agama yang disembah oleh orang-orang mana gitu. Artinya Pak itu sudah tersampaikan dakwah, kemudian dia belum bergerak, itu berarti sudah terkena beban syariat. Karena sebenarnya balik dia sudah terkena beban syariat. Ya, wallahu alam, kalau sama sekali memang belum ya, mungkin terasing betul orang itu ya. Ya semoga Allah ampuni itu karena memang sama sekali belum pernah dengar agama Islam. Wallahu a'lam. Ya, apa namanya? Yang anak kecil tadi kan misal dari orang tuanya non muslim, itu meninggal itu statusnya tetap non muslim seperti apa? Muslim dia. Muslim. Dia kan belum mengenal, belum balik, kan belum terkena beban syariat. Karena fitrahnya itu kan muslim ya, Hanif tadi ya, fitrahnya. Ya. Kemudian seperti apa perlakuannya? Ya orang tuanya kita serahkan. Nggak mungkin kita ambil ini muslim ini karena belum balik, nggak bisa juga kita. Ya. Ya, kemudian dimakamkan dengan cara mereka itu kan haknya orang tua. Ya. Karena orang kena iqab ya itu ketika sudah balik. Kalau belum balik kan belum terkena beban syariat. Ya, semoga ya, malah bersyukur dia kan meninggal ada bisa tidak kena iqab. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah ya. Kita cukupkan insyaallah ya. Berarti kita baru membaca satu faedah tadi ya. Iya. Baru satu faedah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.